Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Yai. Alhamdulillah. 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 Senantiasa alhamdulillah terus ya. Harus selalu Alhamdulillah. Mengapa? Karena kita hidup bukan karepe wong urip, sing urip nih Gusti Allah. Masya Allah. Kita sehat bukan karepe wong, sing nyihane Gusti Allah. Kalau memang semua orang hidup bisa sehat, tentu nggak ada orang sakit. Kita bisa makan, itu rizki minallah, bukan rizki usaha kita. Karena kayak wong usaha ternyata ya gak selalu untuk rizki. Makanya yang diparingi sehat, kuat, sekarang sedang bisa puasa, harus bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah. Termasuk melek jam pitu. Jam pitu melek iki ya rizki loh. Soalnya enak-enak turu. Masya Allah. Aku dewe ya ngantuk asli nih. Umpama gak siaran ya turu. Nggih, Masya Allah. Apalagi agak sakit. Nah, sakit ngene iki ya peparingi Allah dinikmati ae. Dinikmati mawon ya. Dinikmati. Ya Allah. Pemirsa, saya ini kan akhir-akhir Ramadan. Ya, mau mengingatkan panjenengan semua. Rasulullah itu pernah bersabda begini ke sahabat-sahabatnya, sahabatku, aku pesankan kepadamu yang menjadikan kamu panjang umur dan selalu murah rizkinya. Kaget sahabat-sahabat. Loh, apa itu ya Rasul? Supaya kita panjang umur dan murah rizki. Rasulullah mengingatkan, pertama birrul walidain, berbakti kepada orang tuamu itu membuat kamu panjang umur. Yang kedua silaturahim, itu membuat rizkimu akan gampang sekali mencari rizki. Jadi dua ini, makanya ini akhir-akhir Ramadan kita harus selalu ingat jasanya orang tua. Kita bisa sekolah itu karena jerih payahnya orang tua. Kita bahkan nuwun sewu sekarang bisa ngomong, bisa berjalan, berdiri. Ini ya jasanya orang tua. Umpama waktu bayi diguwaknya ngene kalenan ya mati. Masya Allah. Nah ini yang nggak pernah orang dipikirkan kan itu. Orang tua itu jasanya wis gak iso tertandingi. Siapapun dia, apapun dia punya agama, orang tua tetap orang tua, dunia sampai akhir. Cobalah ingat jasanya orang tua. Dan nyekolane sampeyan niku gak nate dihitung entek biaya piro, gak nate. Wong tua soro golekno sandang pangan anake. Saya terus terang yang paling mengingat karena orang tua saya buruh tani. Bukan petani loh. Kalau petani kan punya sawah, ini buruh tani, nggak punya sawah. Jadi kalau disuruh orang kerja ke sawah baru berangkat. Orang tua saya itu paling melarat di kampung saya. Tapi subhanallah, dengan keikhlasan, kesabaran, ketekunan, punya anak saya, alhamdulillah sudah saya hajikan semua, rumahnya saya bangun semua, dan saya kasih tiap bulan. Dulu, sekarang udah meninggal semua. Masya Allah. Dengan cara apa? Ya saya setiap mau haji, mau umroh selalu ke makamnya, padahal di Palembang saya. Masya Allah. Saya sengaja memang saya kalau mau haji, mau berangkat umroh ke kuburannya orang tua. Bukan minta doa, mendoakan. Mendoakan itu yang disebut anak soleh. Lah karena anak soleh makanya diparingi panjang umur, murah rizki. Jadi salah kalau orang ke kuburan terus minta doa ke orang mati, itu ya salah toh. Mbok ya sing cerdas titik lah dadi wong.
Ojo disalahno, wong ke makam itu sebagai tindakan birrul walidain. Gitu loh. Begitu, Bro. Ya, begitu. Masya. Ya, kita ngaji. Sekarang ngaji ada seorang ulama, bukan ulama ya, wali Allah. Namanya As-Shibli. As-Shibli rahimahullah. Rahimahullah. As-Shibli. Beliau pernah mengatakan begini, ini dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin ya. Asyukru, yang disebut syukur itu ru'yatul mun'imi, melihat siapa yang memberi nikmat. Masya Allah. La ru'yatun ni'mati, bukan melihat nikmatnya. Ngerti? Masya Allah. Asyukru, yang disebut bersyukur itu ru'yatul mun'imi, melihat siapa yang memberi nikmat. Wala ru'yatul ni'mati, bukan melihat nikmatnya. Contoh, saya sekarang sehat. Jangan melihat sehatnya, tapi siapa yang memberi nikmat. Nah, begitu sayang. Allah. Sampean sekarang bisa makan. Jangan bersyukur karena bisa makannya, tapi siapa yang memberi makan. Ya Allah. Ya. Hari ini dapat beras. Jangan siapa yang memberi beras, tapi siapa yang jangan berasnya dilihat. Siapa yang memberi beras, ya Allah. Masya Allah. Cuma kalau diberi orang itu kan hanya lantaran, wasilah saja. Hakikatnya kan dari Allah semua. Koji punya cita-cita supaya masuk target. Nikmatnya jangan target itu sayangku Koji. Siapa yang memberikan sampai bisa masuk target. Allah. Jadi yang dilihat tetap Allah, bukan targetnya. Masya Allah. Begitu. Asyukru ru'yatul mun'imi. Syukur itu melihat siapa yang memberi nikmat. Wala ru'yatun nikmati, bukan melihat nikmatnya. Begitu ya. Dan ini memang gak semua orang paham saya. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, ekspresi syukur itu ada 3. Ekspresi. Ekspresi itu apa ya? Ya ekspresi ya. Ekspresi itu apa? Ya mengekspresikannya. Iya, ya ekspresi. Nah, syukur itu ada 3. Dicontohkan begini. Ada ini Imam Ghazali ini. Ada raja. Raja mau berburu. Mau berburu di hutan. Lalu memanggil salah satu pengawal di kerajaan. Dipanggillah misalnya namanya Imam Hambali misalnya. Imam Hambali, siap Tuan Raja. Sini. Siap. Kamu hari ini menemani saya berburu. Siap. Saya patuh saja sama Raja. Imam Hambali kebetulan dari Madura. Umpama. Terus, tapi kalau saya ikut sama Raja, masa saya harus lari di belakang kudanya Raja? Apa enggak capek atau malah mati saya? Rajanya langsung tanggung jawab. Loh, saya ngajak kamu pasti saya tanggung jawab lah. Maksudnya Raja bagaimana? Kamu saya kasih kuda saya terbaik. Waduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Yeah. Saya punya kuda terbaik 2. Yang satu saya naiki, yang satu saya kasihkan kamu.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekelangkung tuarja, sekelangkung. Sekelangkung itu kasar ya. Iya. Kalau Buatan. oh yang sopan itu. Sopan. Sekelangkung. Akhirnya yang satu raja naik kuda, yang satu ajudannya yang dari Madura itu naik kuda. Sama-sama bagusnya kudanya. Masya Allah. Nah, kalau ini ekspresi pertama. Kalau ajudannya tadi itu berterima kasih, alhamdulillah karena kudanya, itu belum termasuk syukur. Belum termasuk syukur. Belum. Alhamdulillah Tuan Raja, saya sudah diberi kuda. Itu belum syukur. Alhamdulillah. Ini ekspresi pertama. Orang menganggap itu sudah syukur kan? Iya. Belum. Iya. Belum ya itu ternyata Belum. ya. Ada ekspresi kedua. Alhamdulillah ya Allah, lewat Tuan Raja saya engkau beri kuda ya Allah. Jadi dia menyebut kuda itu pemberian Allah lewat Raja. Masya Allah. Ngerti maksudnya? Nggih, ya. Nah ini yang termasuk syukur. Termasuk syukur. Termasuk syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah diberi kuda tapi lewat sang Raja. Masya Allah. Jadi hakikatnya yang memberi kuda ya Allah, bukan Raja. Nggih. Itu ekspresi syukur. Itu syukur sudah itu. Sudah masuk syukur ya. Tapi yang ketiga ini syukur yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Ya. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi sama Allah kuda lewat Raja. Dan yang kedua, saya sudah semakin dekat sama Raja. Jadi bukan hanya terima kasih kepada Raja, tapi semakin dekat. Umpama saya gak dikasih kuda, yang penting dekat sama Raja, renes. Ngerti renes? Makan apa-apa sisanya Raja beres. Iya. Gak usah kita beli makan, sisanya Raja saja sudah pasti enak-enak. Karena dekat. Sama kalau saya sekarang sehat misalnya. Kalau saya bersyukur karena sehat saja, belum syukur. Tapi kalau saya bersyukur sehat ini yang memberi Allah, itu baru syukur. Kalau ingin syukur yang sempurna, alhamdulillah ya Allah diparingi sehat, sehingga sehat ini bisa untuk sholat, bisa untuk kerja, sehingga saya semakin dekat dengan Allah. Ini syukur yang sempurna. Masya Allah. Begitu sayang Isa. Ya Allah. Ya, ini yang menyampaikan Syekh Imam Al-Ghazali. Ya. Makanya kita ini harus terus ngaji, biar paham. Oh syukur aja banyak yang gak paham. Dikira kalau sehat itu karena minum obat, kan begitu. Dikira kalau sehat itu olahraga. Padahal nomor satu kan sehat itu pemberian Allah. Olahraga, obat hanya wasilah, ikhtiarnya saja. Dan itu yang tahu hatinya. Kalau dia merasa sehat, pemberian Allah, lalu dibuat dekat dengan Allah, ibadah kepada, ini baru syukur yang sempurna. Allah. Begitu sayang. Iya. Seperti itu ya. Iya. Harus tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita ngaji panguripan, jangan cuma dapat ilmunya, tapi ilmu ini dipakai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya masih bayaran gak usah dipikir. Yang penting ngaji, aku tambah ngerti ilmu agama. Nanti setelah ilmu agama saya semakin lebih paham dan saya akan merasa dekat dengan Allah. Masya Allah. Gaji lebih, tapi naik cedek Gusti Allah, apa yang tidak mungkin? Semuanya serba mungkin. Masya Allah. Begitu.